Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Miftahun Nurul Asror dengan NIM 231048 dari Prodi PGMI Stainu Purworejo. Pada mata kuliah Peradaban Islam, saya ditugaskan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran tentang seni wayang dan Islam, dakwah melalui budaya. Mari kita paparkan materi tentang seni wayang dan Islam dan dakwah melalui budaya. Apa itu sih seni wayang dan Islam dan bagaimana kaitannya dengan dakwah melalui budaya? Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam yang saya hormati. Langsung saja, marilah kita mulai video pembelajaran pada waktu kali ini. Seni wayang dan Islam, dakwah melalui budaya. Wayang adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat tua, bahkan telah ada sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Namun, ketika Islam mulai tersebar, khususnya di Jawa, pada abad ke-15 melalui Wali Songo, seni wayang tidak ditinggalkan, tetapi justru diadaptasi sebagai media dakwah. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Sunan Kalijaga, yang dikenal sangat bijak dalam berdakwah melalui budaya lokal. Beliau mengembangkan wayang kulit dengan sentuhan nilai-nilai Islam, mengganti tokoh-tokoh dan cerita Hindu dengan ajaran tauhid, akhlak, dan kisah-kisah keislaman. Pendekatan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga ini dikenal dengan dakwah kultural, yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui budaya masyarakat setempat. Ini sejalan dengan metode dakwah Nabi Muhammad SAW yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab. Wayang menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif karena dekat dengan rakyat. Lewat tokoh-tokoh seperti Semar, Petruk, Gareng, atau Bagong, nilai-nilai moral dan keislaman disisipkan secara halus dan tidak menggurui. Misalnya, pesan tentang kejujuran, keadilan, dan pentingnya ibadah bisa tersampaikan melalui lakon-lakon pewayangan. Dalam pewayangan Islam, cerita Mahabharata dan Ramayana tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan nuansa Islami. Karena sebetulnya cerita Mahabharata itu kan dari Hindu, begitupun dengan Ramayana. Tetapi disesuaikan dengan nuansa Islam. Beberapa lakon baru pun diciptakan, seperti Jimat Kalimasada yang merupakan simbol dari syahadat, rukun Islam dan tauhid. Jimat sebagai pusaka sakti milik Pandawa yang menjadi sumber kekuatan dan keselamatan. Tokoh-tokoh pun tidak semuanya bersifat heroik, melainkan membawa nilai kehidupan. Contohnya seperti Semar, misalnya digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan dan tokoh yang sering menyuarakan kebenaran dalam cara yang sederhana. Peran wayang. Wayang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik. Masyarakat yang sebelumnya sulit memahami konsep abstrak dalam agama bisa lebih mudah menerima melalui cerita dan simbol-simbol pewayangan. Seperti lakon Dewa Ruci, yaitu digambarkan sebagai bentuk makhluk kecil yang bercahaya. Dalam hal ini diibaratkan pencarian seorang hamba mencari hakikat kehidupan. Serta ada lagi gunungan dalam wayang melambangkan awal akhir kehidupan, alam semesta, dan keteraturan ciptaan Tuhan. Hal ini berkaitan dengan konsep tauhid rububiyah
Itu meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Kesimpulannya, dakwah melalui seni wayang terbukti berhasil membentuk masyarakat Muslim yang tetap berbudaya. Inilah contoh bagaimana Islam bisa berdampingan dengan budaya lokal tanpa harus menghapus jati diri bangsa itu. Menurut hasil penelitian dalam jurnal Komunika UIN Sunan Kalijaga 2019, penggunaan budaya lokal seperti wayang justru mempercepat proses islamisasi karena masyarakat merasa dekat dan tidak terasing dari ajaran yang dibawa. Teman-teman semua, dari materi ini kita bisa belajar bahwa Islam adalah agama yang ramah, bukan marah. Dakwah tidak selalu harus keras, tapi bisa melalui seni dan budaya yang sudah dikenal oleh masyarakat. Melalui wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam bisa diterima dengan damai dan penuh kearifan. Maka sebagai generasi muda, kita pun bisa berdakwah dengan cara yang kreatif dan sesuai zaman. Tentu tetap dengan menjaga nilai-nilai keislaman. Ya, pada masa kita kali ini, kita itu bisa berdakwah dengan menggunakan konten media sosial atau mungkin membuat video pembelajaran tentang agama Islam dan menyebarkan pengajian-pengajian melalui platform media sosial seperti YouTube, Facebook, atau Instagram. Dan itu cara kita berdakwah di era sekarang karena hal tersebut yang banyak dipakai oleh anak muda di era sekarang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah ucapan, saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.